Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Baik jemaat GBI Tata Daud mau yang di pusat maupun yang di cabang, yang di Tulang Kuning Parung Bogor, begitu juga yang di Gunung Sitoli di Kalimantan Tengah. Bagi semua jemaat yang turut serta untuk menikmati ibadah pada hari ini, saya ucapkan shalom. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena agak sedikit terlambat ibadah live streaming hari ini karena ada kendala teknis. Ya, sedikit ada gangguan internet dan lain sebagainya. Tetapi tidak sama sekali tidak mengurangi semangat kita untuk terus berdekat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menikmati kasih Tuhan pada hari ini sesuai dengan tema yang sudah disebarkan. Ibadah kita hari ini it's all about love, sesuai dengan hari ini di mana hari Valentine ya. Baju kita pink-pink ya. Selamat menikmati kasih Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang indah. Kami ingin mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, kehadiran-Mu kami nantikan, kehadiran-Mu kami tunggu Bapa. Biarlah kasih-Mu melingkupi setiap kami yang menikmati ibadah pada hari ini. Dan kami ingin mulai ibadah hari ini, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita nikmati Tuhan, kehadiran Tuhan pada hari ini. Kasih-Nya yang mempesona kita, kasih-Nya yang membuat kita terbuka. Kita nyanyikan satu lagu. Amin. Amin. Terima kasih. Kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Yesus. Amin.
sepanjang hidupku. Kasih Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami, membuat kami semakin bertumbuh dalam-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan Pastor Tommy Ringo untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Silakan Pastor. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Sungguh kasih Tuhan Yesus mempesona kita. Amin. Layaklah Yesus menerima hormat, kemuliaan, pujian, kemasyuran dari orang-orang yang mengasihinya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita dan mengubahkan kita, mari kita sepakat berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Bapa, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami, ajar-ajari kami, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan dan mengubahkan hidup kami, sehingga hari demi hari hidup kami menjadi serupa dan segambar dalam hal karakter dengan Yesus Kristus. Terima kasih Abah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, pada pagi hari ini, di hari yang dimana diperingati sebagai hari Valentine's Day, hari kasih sayang, hari ini firman Tuhan yaitu all about love. All about love. Dan ini juga adalah tagline dari program gereja kita, yaitu Couple in Love, yang diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam live on Facebook Tahta Daud Channel. Jadi ini adalah tagline-nya, yaitu all about love. Yuk bersama-sama kita ngomong all about love. 1, 2, 3. All about love. Baik, oleh karena ini semua tentang cinta, maka kita akan membaca ayat-ayat cinta, saudaraku. Ayat-ayat cintanya di mana? Mari kita baca, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan, rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan yang ada di ruangan ini, studio mini ini, membaca ayat yang kedua, dan di ayat yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah kasih. Ini saya sebut tadi adalah ayat-ayat cinta, ya. Ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Dan ayat yang ketiga kita baca sama, 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-8. Yo, ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Katakan amin. Di sini dikatakan kasih tidak berkesudahan. Oleh karena itu, kalau kita baca semua ini tentang kasih, kalau kita baca tadi saudaraku di ayat 1 sampai yang ketiga, seandainya kita memiliki karunia, kemampuan, keahlian seperti ayat 1 dan sampai yang ketiga dari 1 Korintus 13 ini, saudaraku, secara ukuran manusia, kita akan menjadi orang yang sangat populer, sangat terkenal, sangat terpandang, dan sangat-sangat diberkati. Karena apa? Karena dikatakan, kalau kita baca tadi di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bayangkan, ini berarti orang ini akan populer karena dia dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, dikatakan apa tadi? Itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, seperti krecek-krecek krecek-kreceknya pengamen. Gitu kan? Nah, tapi ini orang populer. Yang berikutnya, kalau kita baca di ayat yang kedua, lihat, apabila tanpa kasih, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Bayangkan saudaraku, ini pasti nubuatnya adalah akurat. Karena apa? Karena ini adalah karunia untuk bernubuat, bukan lubuat. Jadi beda nubuat dengan lubuat, kan gitu kan? Kalau bernubuat karena karunia untuk bernubuat berasal dari Tuhan, sedangkan lubuat yaitu yang kamu yang buat. Kalau nurbuat? Hah? Nurbuat? Nurbuat apalagi gitu ya? Lawak. Ngelawak. Nah, ngelawak katanya kan? Nah, jadi artinya apa? Padahal lihat, nubuatnya akurat. Orang yang akurat nubuatnya itu pasti akan didatangi orang-orang. Orang akan berbondong-bondong untuk menanyakan hal-hal yang harus dia lakukan di kemudian hari. Dia pasti akan terkenal. Orang ini juga ketika berbisnis, dia maka berbisnisnya juga ini karena dia memiliki nubuat, tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, maka bisnisnya itu boleh dibilang berhasil di kemudian hari. Apalagi dikatakan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Bayangkan, dia pasti akan memiliki semua bisnis yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena dia bilang mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Artinya adalah bahwa orang ini sangat-sangat sukses, sangat-sangat berhasil, sangat-sangat kaya. Karena apa? Karena dia mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Apalagi hebatnya lagi, di sini dikatakan apa? Dia apalagi dikatakan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bayangkan, apabila ada seseorang yang dapat memindahkan gunung karena memiliki iman yang sempurna, maka orang tersebut akan sangat terkenal, akan sangat dihormati, dikagumi, dan orang tersebut pasti akan dikerubungi oleh orang-orang. Jangan-jangan akan diperlakukan seperti dewa. Akan diperlakukan seperti dewa. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Apalagi, nah orang ini juga kalau kita baca di ketiga, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya. Artinya orang ini adalah seorang yang dermawan, seorang yang beramal, dermawan, sangat baik, sangat dermawan sekali. Dan yang berikutnya dikatakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Orang ini rela berkorban, rela berkorban. Jadi artinya apa? Ini adalah orang yang sempurna menurut ukuran manusia. Orang yang luar biasa menurut ukuran manusia. Orang yang spektakuler menurut ukuran manusia. Tetapi Alkitab berkata, tanpa iman. Lihat, tanpa iman. Dikatakan apa?
itu sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Tanpa iman, apa dikatakan tadi, tubuh kita dibakar, itu apa dikatakan? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita yang melakukannya. Betul, ketika kita membagikan segala sesuatu yang kita miliki, orang yang menerima pemberian kita, ada faedahnya bagi mereka. Tapi bagi kita, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku, all about love. Semuanya tentang cinta. Dan kita bersyukur bahwa Allah adalah cinta. Allah adalah kasih. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, apakah kasih itu? Karena sudah begitu luar biasanya tadi, tapi tanpa kasih itu sama sekali tidak berguna dan sama sekali tidak ada faedahnya bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, apakah kasih itu? Nah, kasih itu saudaraku, sering sekali saya katakan itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah, bukan dari perasaan manusia. Jadi kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari perasaan, bukan berasal dari emosi manusia. Tertulis di mana? Salah satu tim yang membacakannya, 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Ada yang menemukannya dengan suara tegas? 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yes. marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Jelas sekali katakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Alasan apa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari perasaan, dari emosi manusia. Makanya saudaraku, kasih itu adalah bagian dari buah roh. Kasih itu disebut buah roh, bukan buah daging, bukan buah manusia, tetapi buah roh. Kenapa? Karena dihasilkan oleh roh. Makanya saya katakan kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Makanya kasih adalah buah roh, bukan buah daging, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi sangat-sangat jelas bahwa kasih itu berasal dari Allah dan bukan dari perasaan manusia. Katakan amin. Ketika kita menyepakati ini saudaraku, menyepakati hal ini, kita mengetahui hal ini, maka untuk mengasihi itu menjadi lebih mudah kita laksanakan. Karena apa? Karena ternyata kasih itu bukan berasal dari perasaan kita. Contohnya karena kita senang, baru kita bisa mengasihi. Karena kita suka, karena kita respect kepada seseorang, baru kita mengasihi. Tetapi jelas-jelas dikatakan karena kasih itu berasal dari Allah, makanya firman Allah berkata apa? Kasihilah musuhmu. Tidak akan mungkin saudaraku secara daging kita dapat mengasihi musuh kita, tidak mungkin. Tetapi karena kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari perasaan kita, jadi amat sangat dimungkinkan untuk kita mengasihi musuh kita. Katakan amin. Katakan amin. Tinggal tergantung kita mau melakukannya atau tidak. Keputusannya sudah ada di tangan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu apakah kasih itu? Nah, kalau kita baca nanti di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, itu jelas sekali dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Itulah kasih. Itulah kasih. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengasihi? Ingat, Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Bagaimana caranya kita mengasihi? Yuk,
kita baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sudah ketemu? Sudah. Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Jelas sekali, cara kita mengasihi itu adalah bukan dengan perkataan. Contohnya, saya mengasihimu, saya mengasihimu, saya mengasihi. Bukan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kenapa ada kata-kata dan dalam kebenaran? Karena ketika engkau mengasihi tidak dalam kebenaran, kembali lagi, saudara sebenarnya bukan sedang mengasihi. Gitu kan? Ini harus satu kesatuan. Makanya dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu kita harus mengasihi. Nah, ingat saudara-saudara, kita mengasihi. Kembali lagi, kalau kita mau mengasihi musuh kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang menyakiti perasaan kita, orang yang selingkuh dan sebagainya, kalau secara daging, percayalah, saudara akan sangat-sangat sulit untuk dapat mengasihinya. Kenapa? Karena kembali lagi, karena kasih itu sebenarnya berasal dari Allah, bukan dari perasaan kita. Nah, oleh karena itu, ayo kita mau mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Makanya kalau kita baca hukum Taurat dan hukum para nabi, tergantung dengan satu hukum, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan satunya lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu jelas sekali. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Ini tentang all about love. Mengapa kita harus mengasihi? Minimal, saudaraku, ada 3 hal mengapa kita harus mengasihi. Minimal ada 3. Yang pertama, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Salah satu tim kita yang membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Monggo. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Wih, luar biasa ya. Jelas sekali katakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan seperti perkataan paling banyak, gua sayang ke lo karena lo udah sayang lebih dulu ke gue. Gue baik ke lo ya karena lo baik. Lo jahat, gua lebih jahat lagi ke lo. Nah, itu mah bukan kasih, itu mah ngancam. Kan begitu kan? Lu jual, gue beli. Ah iya, lo jual gua beli gitu kan? Ekonomi tuh. Oh, itu ekonomi, Mam ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya enggak gitu. Kita mengasihi itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi bukan karena kita senang terhadap seseorang. Kita mengasihi bukan karena seseorang berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi bukan karena seseorang itu sesuai dengan apa kita, dengan penilaian kita. Bukan. Kita mengasihi alasannya hanya ada satu, yaitu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Makanya kekristenan itu adalah kasih. Katakan amin. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi itu, saudaraku, itu adalah perintah. Perintah, bukan saran, bukan ajaran. Bukan ajaran, saudaraku, tetapi perintah. Bukan saran dan juga bukan ajaran, tetapi perintah. Sehingga artinya apa?
ketika kita melakukannya, kita mendapatkan manfaatnya. Ketika kita tidak melakukannya, maka ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Ada hukum, berarti ada punishment. Apa? Reward and punishment. Ada upah dan ada konsekuensi, hukuman. Makanya kita mengasihi itu karena apa? Karena perintah, bukan saran atau ajaran. Itu Yohanes 13 ayat 34. Monggo dibacakan. Injil Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Yoi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Jelas sekali katakannya. Aku, kata Tuhan Yesus, memberikan perintah baru kepadamu. Jelas ya, perintah. Bukan saran, bukan ajaran, bukan himbauan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus, garis bawahi kayak kata harus saling mengasihi. Nah, perintah lamanya apa? Perintah lamanya itu apa? Seperti saya katakan tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, waktu itu perintahnya begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, perintah itu diganti. Kita mengasihi sesama kita bukan seperti diri kita lagi, tetapi sama seperti Kristus mengasihi kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata firman Tuhan. Itulah perintah baru tersebut. Oleh karena itu, mengasihi adalah perintah, bukan ajakan atau ajaran. Katakan amin. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, dan sudah seharusnya kita mentaatinya. Karena ada konsekuensi, ada hukuman, ada sanksi-sanksi yang akan kita peroleh ketika kita mengabaikannya, ketika kita melanggarnya. Sama seperti ketika kita berkendaraan tidak menggunakan helm di jalan raya, maka kita harus siap menerima sanksi-sanksi dari undang-undang yang berlaku. Kita akan kena tilang dan kita pasti akan kena denda. Seperti itu. Begitu juga ketika kita mengabaikan, melanggar perintah harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, maka ada sanksi-sanksi, ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, yuk kita mau saling mengasihi. Katakan amin. Amin. Haleluya. Itu ya. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Alasan yang ketiga itu adalah karena mengasihi itu adalah ciri khas murid Yesus. Amin. Mengasihi adalah ciri khas murid Yesus. Nah, yuk dibaca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, sekarang tadi 34 tok, sekarang sampai 35. Monggo. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jelas sekali kan? Ketika kita mengasihi, dikatakan apa? Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus Kristus jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi. Kita bersyukur menjadi seorang Kristen karena kita diajarkan untuk mengasihi. Tidak ada ayat yang sepadan dengan ayat firman Tuhan. Sebutkan di kitab manapun yang sepadan dengan firman Tuhan yang ada berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Tidak ada, saudaraku. Musuh dibantai,
Jangan musuh. Saudara aja, anak kandung saja, saudara kandung saja, kalau dianggap murtad di agama lain, dibunuh aja halal darahnya. Tetapi di kekristenan, no. Kita tidak mengenal namanya kekerasan. Katakan amin. Kita tidak mengenal namanya kekerasan. Kita mengenal namanya kasih. Kita tahu hanya kasih. Kita tidak kenal contohnya istilah-istilah apa? Berbohong putih atau berbohong demi kepentingan agama. Takiyah. Kita tidak ada ayat di Alkitab seperti itu. Alkitab jelas-jelas jangan berdusta, udah jelas jangan berdusta. Tidak peduli alasan apapun, jangan berdusta. Kalau di lain, oh boleh takiyah demi kepentingan agama. Kalau kita enggak, saudaraku, kita enggak boleh. Itulah enaknya menjadi seorang Kristen. Kita harus menerapkan kasih itu. Dan inilah yang membedakan antara orang-orang Kristen, anak-anak terang, dengan non-Kristen. Itu membedakannya. Itulah yang membedakannya. Jadi kita harus saling mengasihi. Kita tidak kenal namanya tipsani, tipu sana, tipu sini. Kita tidak kenal namanya manipulasi di sana, manipulasi di sini. Kita tidak kenal. Kita tidak kenal. Kita tidak kenal contohnya harta kita dibersihkan ketika kita memberikan jumlah tertentu yang ditentukan agama. Kekristenan tidak kenal seperti saudara. Saudara memberikan persepuluhan bukan supaya disucikan, dikuduskan harta-hartamu, bukan. Tetapi itu sebagai tanda ketaatanmu kepada Tuhan yang memelihara hidupmu dan yang memberkati engkau. Jadi bukan supaya itu dibersihkan harta bendamu. Kekristenan tidak mengenal seperti itu. Makanya kekristenan itu identik dengan kasih. Berbicara semua all about love. Love begini betul? Tapi biasanya kan buatnya begini, saudaraku. Di couple in love begini katanya Bu Gembala. Nah, gitu ya. Jadi kita saling mengasihi. Kita tidak kenal namanya memanipulasi orang. Kalau saudara membaca Alkitab, bayangkan, kepada hamba saja, di zaman dahulu kepada hamba saja, kita tidak boleh menahan upah mereka. Kita tidak boleh menahan gaji mereka sampai besok. Tidak boleh. Itulah kekristenan. Kenapa? Karena mengajarkan tentang kasih. Kita jangan karena mentang-mentang kita bos, kita akhirnya semena-mena dengan bawahan kita. No. Tidak, karena kita bilang, jangan sampai doa mereka aku dengar. Dan aku akan menghukum engkau, kata Tuhan. Makanya kita, ketika ada, langsung kita berikan. Gitu ya. Nah, ini dia. Makanya saya katakan tadi, bagaimana kita harus mengasihi. Ciri ketiga itu kita mengasihi. Karena kita, mengapa kita harus mengasihi ya? Adalah, karena itu adalah ciri khas murid Yesus. Itu murid Yesus. Di kekristenan tidak ada namanya manipulasi. Karena minoritas, baik-baik dulu. Nah, tapi ketika berkuasa, sewenang-wenang. Oh, no. Kekristenan tidak mengenal seperti itu. Kalau yang lain, ya saudara tahu sendiri. Waktu masih kecil, ya betul, baik banget. Tapi ketika berkuasa, jahatnya luar biasa. Tapi kekristenan enggak. Kita tidak kenal namanya menindas sesama. Karena Alkitab katakan tadi apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus kasih perintah yang lebih berat lagi. Kasihilah sesamamu sama seperti aku mengasihi kamu. Berarti apa? Kita harus rela menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Itulah kasih. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, oke deh, kita ini mau mengasihi, tapi boleh nggak sih gue marah? Kan begitu. Banyak orang bilang, katanya kasih gitu aja marah. Kan gitu kan? Gitu aja marah, palsu, munafik loh, kan begitu. Rekan-rekan, jangan karena dibilang kasih akhirnya orangnya seperti lembu ditusuk hidungnya. Enggak, bukan. Tegur aja, marah aja. Ketika nggak sesuai, siapa bilang? Alkitab di mana? Yuk kita baca sama-sama deh. Efesus 4 ayat 26. Jangan karena dibilang kasih saudara diinjak, saudara bilang maaf, kakinya sampean di atas kaki gue, kaki saya gitu.
Nggak gitu, sudah. Nggak gitu ya. Nanti jangan karena dibilang kita harus kasih, saudara terus dirisak. Apa dirisak nih, Le? Dipersekusi. Saudara juga diem aja. Nah, dibully, saudara diem aja. Ingat firman Tuhan katakan apa? Apa yang baik daripadamu, jangan biarkan difitnah. Itu jelas. Sebelum kita baca Efesus pasal 4 ayat 26. Kita baca tadi, saya bilang tadi itu. Di mana itu ya? Ada yang tahu? Oh, lupa. Roma 14. Ya, ayat 16. Roma 14 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 14 ayat 16. Ya, yuk. 1, 2, 3. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Inilah kasih. Jangan ketika kamu karena hidup kasih yang baik daripadamu difitnah, kamu bengong aja kayak orang bego. Nggak boleh seperti itu. Kita harus memberitahukan apa yang benar dan apa yang salah. Amin. Katakan amin. Nah, makanya kita baca tadi Efesus 4 ayat 26. Boleh nggak sebagai seorang Kristen yang penuh kasih marah? Efesus 4 ayat 26, sudah ketemu? Sudah. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Katakan amin. Jadi kalaupun kita marah, jangan berbuat dosa. Artinya apa? Jangan melepaskan sumpah serapah. Sumpah serapah. Itu paling 4 kok serapah tadi. Sumpah serapah. Enggak, marah-marah aja gitu loh. Tidak boleh apalagi waktu marah apa? Menjelek-jelekkan. Kalau udah jelek udahlah, nggak usah dijelekin pun juga tetap jelek, saudaraku. Jadi nggak usah dijelek-jelekkan gitu kan. Nah, jadi ini artinya jelas sekali ya. Kalaupun kita marah, kita nggak boleh berbuat dosa. Artinya apa? Nggak boleh menyumpahi, menyerapahi. Nggak boleh menjelek-jelekkan. Nggak boleh. Marah-marah, tapi beritahukan saja. Kalau kita kan kadang-kala marah kan saudaraku, ekornya yang berbahaya. Rarat. Kemana-mana. Itu yang bahaya. Rarat itu apa ya? Ngelebar. Ya, meluas kemana-mana. Itu yang nggak boleh. Menyerang pribadi. Menyerang ke pribadi nggak boleh. Menyerang fisik nggak boleh. Nggak boleh saudaraku. Yang diserang itu apa? Adalah kesalahannya. Perbuatan yang salah. Perbuatannya yang salah. Bukan fisik dan bukan kepribadiannya, tetapi perbuatannya yang salah. Oke, sepakat ya? Dan baru dikatakan apa? Janganlah matahari terbenam. Artinya apa? Jangan dia sampai melekat di hatimu. Maaf kata, hanya ditulis aja namanya, contohnya Tommy, gedegmu luar biasa. Berarti engkau masih marah. Ada akar kepahitan sama kamu. Gitu. Jadi mudah kok kalau kita ini sudah memaafkan orang, mengampuni atau tidak. Caranya gimana? Caranya ingat apa yang diperlakukan orang tersebut kepadamu. Ingat. Jadi kalau contohnya masih sakit, berarti kamu masih marah, engkau masih belum mengampuni. Sama dengan orang yang terluka. Contohnya tangan saya terluka, sudah. Ketika dia masih terluka, ketika dipegang begini, pasti saya jerit, aduh, gitu. Betul ya? Tapi coba bekas luka ini setelah sembuh, saudara begini kan Bun, saya nggak akan teriak aduh. Kalau saya teriak aduh, itu mah apa? Lebay, gitu kan? Nah, apa? Kalau dilukai lagi baru aduh. Kecuali dilukai lagi baru aduh. Benar, makasih Mam ya. Jadi ketika dilukai lagi baru aduh. Nah, mudah kok. Kita ini sudah masih marah, kita ini masih belum padam, mudah. Kita ingat, kita masih kesel. Tiba-tiba kita lagi makan bakso, tiba-tiba kita teringat perlakuan seseorang kepada kita, kita masih ada perasaan nyes, gitu, nyes. Berarti kita belum sembuh sempurna. Kita terus harus mengampuni. Katakan amin. Saudaraku, mengasihi ini adalah pelajaran seumur hidup. Ini adalah sekolah kehidupan seumur hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita Tuhan panggil ke surganya yang mulia. Hanya sampai situ. Jadi jangan dikira kalau udah dibilang nanti penuh kasih, akhirnya nanti tidak pernah kepleset. Saudaraku,
Ingat, pepatah Indonesia berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti Jatuh juga. akan jatuh juga. Makanya Alkitab berkata apa? 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Itu dia. Jangan nanti kalau ada orang nanti kemarin ngomongnya kasih, tuh marah tuh. Langsung kita ndak respect ke dia. Ndak boleh, saudaraku. Ingat, 7 kali orang benar jatuh, perbedaannya dia bangkit kembali. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini ketika kita salah, ketika kita lalai, ketika kita keliru menerapkannya, kita bisa kembali ke relnya. Oh iya ya, gue ini harus masuk ke relnya, yaitu mengasihi. Katakan amin. Nah, jadi boleh marah ya. Jangan dikira ndak boleh. Tapi syaratnya jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Oke? Nah, kalau gitu apa yang kita lakukan? Kalau ada seseorang yang salah. Yesus itu luar biasa, saudara. Yesus itu mengajarkan luar biasa. Yesus suruh apa? Tegurlah. Tegur. Itu tertulis di mana? Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Tampilkan ayatnya ya. Jelas, ini mungkin donta ya. Jadi kita, saudaraku, ibadah live streaming begini kita bagi-bagi tugas. Jadi ada yang membagikan ayat di komentar ya. Jadi saudara ketika menonton ini, saudara bisa melihat nanti di komentar ayat-ayat tersebut, gitu ya. Di sini dijelaskan Yesus tegur. Tegurnya gimana? Ada aturannya. Tegur di 4 mata, di bawah 4 mata. Dia tidak dengar katanya, bawalah seorang atau 2 orang lagi saksi. Kalau tidak dengar gimana lagi katanya? Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Udah. Baru kalau dia tidak dengar juga gimana? Pandang dia sebagai apa? Sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai, bukan sebagai musuh. Lihat, bukan sebagai musuh. Makanya orang Kristen tidak kenal namanya balas dendam. Itu adalah film-film aja. Kita tidak boleh mengenal itu. Film India sama film kungfu. Kalau begitu kita tidak boleh. Karena jelas sekali. Nah, kenapa dikatakan demikian? Nah, ini saudaraku. Jadi gimana sih? Coba, ini sekarang kita baca sama-sama. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 3 dan 4. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 7 kali sehari. 7 kali sehari loh, saudaraku. Kalah minum obat. Iyo, imam. Minum obat baru 3 kali sehari, saudara. Ini 7 kali. Kita kan kadang 2 kali kau sakiti hati ibu, ini masih ku maafkan. 3 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan coba 3 kali. Terus? Jangan ojak. Nah, itu orang dunia. Nah, orang Kristen tidak begitu, saudaraku. Jelas tadi dikatakannya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau apa? Harus mengampuni dia. Kok bisa harus? Ingat tadi poin yang saya beritahukan tadi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi itu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, karena kita mengasihi karena itu perintah, bukan saran, bukan ajaran. Dan yang ketiga, memang itu mengasihi adalah ciri khas sebagai pengikut Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, makanya saudaraku, saya katakan tadi bahwa anggap sebagai pemungut cukai itu nanti di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 15 jelas dikatakan demikian. Dikatakan demikian.
Dari 13 ya. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berarti mengasihi ya. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, di dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 13-15, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jelas. Menjadi pemungut cukai bukan menjadi musuh, tetapi menjadi hanya sebagai orang yang berdosa yang harus kita selamatkan lagi. Katakan amin. Seperti Lili kasih komentar di Facebook tentang program Ex Muslim, dia katakan selamatkan jiwa satu lagi. Berarti itu tugas kita untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut. Katakan amin. Nah, kalau begitu gimana nih? Yang salah nih contohnya nih, yang salah bapak saya. Yang salah ini adalah orang yang saya tuakan. Apa yang harus saya takut? Apa yang harus saya lakukan? Ada aturan mainnya lagi. Tetap ditegur, tetapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya gimana? Itu tertulis di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu? 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Lihat, kalau dia laki-laki, ya kan? Orang yang lebih tua daripada engkau dikatakan, tegurlah dia, tapi tegur sebagai seorang bapak. Jadi bukan tiba-tiba karena dia salah. Contohnya kita, kamu nih salah nih. Nggak bisa begitu. Jadi tetap ada etikanya, gitu ya. Tetap beretika. Baru kita baca lagi, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, sebagai saudara loh. Nah kita kalau sama saudara kan saudara kita ngomongkan heart to heart, gitu kan? Apalagi terus perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dengan penuh kemurnian, artinya bukan contohnya kita marah, bukan kita apa? Oh, bukan ada modusnya. Kita nasihati seorang perempuan muda contohnya supaya dia tertarik, khususnya bagi laki-laki yang jomblo gitu kan. Dinasihati. Ternyata ada modus ya, supaya dia terpesona ke gue. Setelah itu akhirnya cinta. Tunggu, nggak gitu ya. Hati-hati. Jadi saudara harus penuh kemurnian ya, harus penuh kemurnian, tidak boleh ada modus. Oke ya, inilah all about love. Inilah all about love. Allah adalah kasih, maka semuanya tentang Allah. Semuanya tentang Allah. Semuanya tentang Allah. Karena tanpa Allah semuanya tidak akan ada. Semuanya tidak akan berguna. Dan Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu kita harus mengasihi. Dan seandainya ada saudara-saudaraku yang saat ini terluka, ingat, yang terluka adalah karena engkau mengizinkan seseorang melukai. Karena engkau mengizinkannya. Tidak ada seorang pun yang dapat melukai engkau. Saya ulang ya, tidak ada seorang pun yang dapat melukai engkau jika engkau tidak mengizinkannya. Karena engkau mengizinkannya. Contohnya engkau disebutkan apa kayak gitu kan, tiba-tiba engkau langsung bergejolak. Itu karena kau izinkan. Makanya Alkitab katakan kita harus mati terhadap dosa. Orang mati saudaraku disundut dengan api, dia tidak akan berteriak. Orang mati dipotong tangannya, disilet tangannya, dia tidak akan berteriak. Makanya Alkitab kata kita sudah mati terhadap dosa. Tapi Pak Gembala, ini susah banget. Yes. Karena kita memang hidup di dalam tubuh daging. Makanya Rasul Paulus katakan, apa? Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh daging ini, tubuh dosa ini? Syukur Yesus, syukur kepada Allah, Yesus Kristus yang akan menolong kita. Amin. Hanya Yesus yang menolong saudara. Oleh karena itu di hari Valentine's Day ini, yuk kita diingatkan kembali untuk mengasihi. Ingat,
Tadi kita mengasihi jelas-jelas sekali. Ada 3 hal mengapa kita mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan karena kita suka dengan seseorang, bukan karena kita dihormati oleh seseorang, bukan karena seseorang itu menghargai kita baru kita mengasihi, bukan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kita mengasihi karena perintah, bukan ajakan, bukan himbauan, bukan saran. Ketika perintah diabaikan, maka ada sanksi-sanksi yang akan menyertainya. Dan yang ketiga, kita mengasihi, ingat, karena itu adalah ciri khas murid Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kembali lagi saudaraku ya, bukan berarti tidak boleh marah. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan sampai melekat kemarahanmu itu di dalam hatimu. Baik ya, itu saja. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hati, dan yang melakukannya. Dia akan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Amin firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk sebelum kita masuk dalam doa, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Dia itu hebat, luar biasa, dan kasihnya sungguhlah mempesona. Katakan amin. Saya undang hambanya, Wakil Gembala Sidang GB Tahta Daud, Biondi Purba, dan juga tim kita yang lain untuk memuji Tuhan. Kasihnya yang luar biasa bagi kita.
sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin. Ku mau sembah sepanjang hidupku. Amin. Yes. Kasih-Mu mau pesona-Ku, Yesus. Kau menggetarkan hatiku. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap Tuhan mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, meteraikan di dalam setiap hati kami, setiap hati umat-Mu yang bergabung bersama kami. Mungkin saat ini mereka Tuhan Yesus tidak mengalami kasih-Mu. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir kepada mereka, agar mereka bisa mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menghidupkan kami, yang menggairahkan kami untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih karena sesungguhnya Tuhan, kami yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu, patutlah kami saling mengasihi. Karena itu adalah perintah, bukan sekedar ajakan dan maupun himbauan, tapi perintah-Mu atas kami supaya kami saling mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu juga adalah ciri, yaitu sebagai murid Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami senantiasa Tuhan boleh menjadi pelaku firman. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Pastor Tommy Ringo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan senantiasa menambah-nambahkan hikmat, pewahyuan, marifat yang dari Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, Engkau nyatakan rencana-rencana-Mu, kehendak-kehendak-Mu Tuhan, untuk disampaikan kepada banyak orang, khususnya untuk jemaat GBI Tahta Daud, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh di tengah situasi yang tidak menentu. Tapi kami tetap Tuhan Yesus on fire, karena Tuhan ada selalu di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh jemaat GBI Tahta Daud dimanapun berada. Tuhan menolong dan kasih-Mu mengalir kepada mereka. Seluruh umat Tuhan yang bergabung bersama kami, kasih-Mu yang mempesona itu menolong setiap kami. Dan seluruh hamba-Mu yang melayani pada saat ini juga Tuhan, kasih-Mu yang selalu memulihkan, mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu kasih-Mu melanda Indonesia, kasih-Mu melanda bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami senantiasa ujaran kebencian diganti dengan kasih yang sempurna dari Tuhan. Biarlah kasih-Mu melanda Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan Presiden kami Bapak Jokowi Widodo Tuhan. Begitu juga wakilnya Tuhan Ma'ruf. Amin Bapak. Bahkan seluruh jajaran para menteri, pejabat-pejabat yang memerintah dari pusat sampai ke daerah, kami berdoa saat ini, kasih-Mu senantiasa mengalir agar mereka bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Tuhan.
Tuhan, bisa peduli, bisa amanah setiap jabatan yang mereka emban. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong pulihkan Indonesia, perekonomian Indonesia pulihkan. Kami hanya tetap mengandalkan Tuhan dan mohon perlindungan Tuhan selalu atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi singkat dari hambanya Sari Sihotang. Kami persilahkan. Silakan Sari. Pengumuman singkat dan kita akan mengundi hari ini 2 pemenang giveaway spesial Valentine's ya. Jadi pengumuman kita hari Selasa jam 8 malam kita bertemu di acara Couple in Love. Couple in Love yang terus kalau bicara tentang cinta nggak ada habisnya. Jadi kita mau bergabung bersama dengan hamba Tuhan yang melayani, Bapak Gembala GBI Tahta Daud dan juga Ibu Gembala. Dan hari Jumat kita bertemu di acara Ex Muslim. Ini bersama-sama hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai, dan kita akan mendengarkan kesaksian plus firman Tuhan yang pastinya akan memerdekakan kita. Silakan bergabung jam 8 malam di Facebook Tahta Daud Channel. Kita live di Facebook Tahta Daud Channel. Dan juga di Ex Muslim juga. Oh, di Ex Muslim ya. Ya, itu FB-nya ada Ex Muslim. Silahkan teman-teman saudara-saudari bergabung hari Jumat. Dan hari Sabtu jam 10 pagi kita bertemu di acara Branch Devotion bersama dengan Bapak Gembala Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan kembali dengan setiap yang disampaikan oleh hambanya. Dan jam 7 malam jangan ketinggalan, kita ada acara Now, Night of Worship. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di acara Now, kita bertemu jam 8 malam. Maaf saudara, charger jatuh. Ya, jam 8 malam. Dan kita akan live juga di Facebook Tahta Daud Channel. Dan hari Minggu jam 10 pagi kita bertemu di Ibadah Raya GBI Tahta Daud secara live di Facebook Tahta Daud, di Instagram GBI Tahta Daud, dan ada YouTube-nya Tahta Daud Channel. Silakan saudara-saudari dapat mengaksesnya di akun yang saya sebutkan tadi. Dan jam 4 sore jangan ketinggalan, dibawa anak-anaknya. Kita akan mendengarkan acara Gereja Anak. Itu ceria. Gen ceria. Oh ya, Gen ceria. Apa kepanjangannya sama-sama dong? Generasi cerdas, riang, dan alkitabiah. Kita mau anak-anaknya menjadi generasi yang cerdas, yang riang, dan yang alkitabiah. Amin. Amin. Dan sore ini, bukan sore ya, malam jam 7 acara spesial edisi spesial Couple in Love. Kita ada acara jam 7 malam live di Facebook Tahta Daud Channel bersama dengan narasumber yang hebat. Dan juga ada spesialnya, pokoknya ikutin. Kita akan lihat nanti jam 7 malam. Siap ya? Demikian pengumuman kita, dan kita akan mengundi 2 pemenang hari ini. Bersama dengan orang spesial, Couple in Love, Bapak dan Ibu Gembala, saya persilahkan. Ya, silakan kepada Bapak saya minta tolong, dan Ibu Gembala. Oke, kita akan undi. Silakan diaduk Pak. Oke. Kita akan lihat siapa pemenang hari ini. Aduk-aduk ya. Yang beruntung. Ini karena edisi spesial saudaraku. Couple in Love. Di hari Valentine's Day, makanya yang
yang ngaduk-ngaduk, yaitu couple in love, suami istri ya. Gembala Ya. gitu Tata Daud. Kita angkat. Gembala. Ya ampun rata. Bang kopi kali ya. Oh bukan ya Mama. Baik ya. Hilang deh kertasnya semua. Oh untung saya dapat. Saya dapat ya. Ada dong. Ya. Ya. Nah, saya buka dulu. Oke, monggo dihitung. 1, 2, 3. Andas JR Pangaribuan. Sekali lagi ya, Andas JR Pangaribuan. Selamat kepada Bang Enders. Ya, selamat ya adikku ya, Enders. Tuhan Yesus Kristus berkati. Ini adalah papanya Faye ya. Dan Matthew. Papanya Faye dan Matthew, suami dari Sisilia. Iya. Oke, monggo Ma. Sekarang Ibu Gembala, tidak ada Bu. Gak terlalu lama nanti pusing ya. Emang apaan Bu kertas kali? Ya, kita akan dengarkan Ibu membacakan, kita akan hitung sampai 3. 3. Sabar. Baik, boleh dihitung. 1, 2, 3. Dewi Nurhayati Jai. Selamat Kak Dewi. Tapi Dewi ini udah dinias ya? Iya, berarti pas banget dia untuk dapat kuota paket data ya. Iya. Yes. Jangan lupa dikonfirmasi, kita tunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi untuk konfirmasi kepada kontak person GBI Tata Daud atas nama Iklima Yuniar. Ada di undangan kita yang beredar, dan hadiah saudara yang mendapatkan hari ini adalah voucher pulsa sebesar Rp100.000 Untuk masing-masing pemenang. Iya, jadi 200 ya, ada 2 pemenang hari ini. Teman-teman jangan lupa dikonfirm dan ngabang Enders. Ya, Bang Enders dan satunya lagi adik kami Dewi Nurhayati Zai. Selamat. Terima kasih untuk kesetiaannya dan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah membantu. Dan kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Oke. Baik saudara-saudaraku ya, sebelum kita menutup, nah untuk ibadah nanti malam jam 7 malam kita akan mengundang tamu istimewa, pasangan couple in love lagi yang berpacaran itu hampir 9 tahun, putus. Puji Tuhan, nyambung dan akhirnya mereka sampai ke pernikahan. Nah, kita akan mau mendengarkan kisah kasih cinta, bukan di sekolah. Kisah kasih cinta yaitu pasangan suami istri ini, couple in love yang 9 tahun pacaran, hampir putus, bukan hampir, sudah putus saudaraku. Tetapi karena kemurahan Tuhan nyambung lagi. Dan akhirnya mereka menikah ya. Baik, itu saja. Oleh karena itu kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, kita mau akhiri ibadah kita. Dan karena kita mau akhiri, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan Yesus mempelai kesukaannya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati karena berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama berkata, Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom seluruh jemaat Tuhan GBI Tahta Daud maupun seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada.
atas nama Gembala Sidang GBI Tahta Daud, kami mengucapkan Happy Valentine's Day. Shalom, shalom, shalom.